Shalom, saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam channel yang kita cintai ini. Mari kita mendengarkan sabda Allah bersama Pastor Antonius Mikael, staf Seminarium Angin Mamiri, Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam Inspirasi Sabda Allah hari ini, Rabu 17 Juni, Pekan Biasa yang ke-11. Mari kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk anugerah berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Kini hadirlah bersama kami ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami untuk merenungkan sabda-Mu. Semoga kami menimba inspirasi dari sabda-Mu hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan merenungkan dari Injil Matius, bab 6 ayat 1-6, dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dibuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu, cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam hidup ini, kita melakukan tindakan-tindakan tertentu atau kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Jadi kita melakukan ini supaya hasilnya ini. Misalnya kita belajar supaya mendapat pengetahuan yang baik. Atau kita bekerja dengan baik supaya mendapat penghidupan yang layak dan baik. Maka tindakan-tindakan baik harapannya tujuannya menjadi baik. Atau perbuatan-perbuatan baik, harapannya tujuannya menjadi baik. Hanya saja, kadang tindakan-tindakan baik atau kegiatan-kegiatan yang benar kadang dibuat untuk tujuan yang tidak benar, tidak semestinya. Inilah yang dikritik oleh Tuhan dalam bacaan Injil hari ini. Tindakan peribadatan yang tujuannya terutama supaya mendapat upah atau kemurahan dari Allah, kini diubah. Tindakan peribadatan digunakan untuk tujuan supaya mendapat kemuliaan atau mendapat pujian. Jadi bukan untuk Allah, tapi untuk diri sendiri. Ini yang dikritik oleh Tuhan. Injil hari ini kita mendengarkan 3 tindakan peribadatan yang dikritik oleh Tuhan. Dan diingatkan kepada kita supaya mau mengalihkan tindakan peribadatan itu hanya untuk Tuhan. Yang pertama adalah sedekah, memberikan derma. Bagi orang Yahudi, memberikan sedekah itu adalah kewajiban. Tindakan memberikan sedekah itu tujuannya apa? Supaya mendapat kemurahan Tuhan. Tetapi orang mengubah tujuan itu. Tetap memberikan sedekah, tindakan baik memberikan sedekah, tapi tujuannya diubah hanya untuk dilihat orang.
tindakan rahasia, tindakan memberikan sedekah yang sebenarnya rahasia dan hanya diketahui oleh Tuhan, kemudian ditunjukkan supaya orang yang memberikan sedekah itu kemudian dipuji, kemudian dimuliakan oleh orang lain. Ini yang dikritik oleh Tuhan. Itu yang pertama. Kedua, tindakan berdoa. Tindakan berdoa yang sifatnya rahasia, membangun komunikasi dengan Tuhan, tujuannya supaya mendapatkan belas kasihan Tuhan, kemudian diubah. Tindakannya tetap tindakan benar, yaitu berdoa, membangun komunikasi Tuhan. Tetapi dilakukan di tempat-tempat yang kelihatan. Tujuannya supaya orang melihat hal itu, supaya memuliakan diri yang berdoa. Ini sekali lagi, ini demi kemuliaan pribadi, bukan untuk demi kemuliaan Tuhan. Itu yang dikritik oleh Tuhan. Yang ketiga, tindakan berpuasa. Orang berpuasa itu menunjukkan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Tetapi orang mengubah tujuan itu. Orang berpuasa supaya mendapat pengakuan. Jadi bukan kerendahan hati, tapi kesombongan hati yang ditampilkan. Supaya orang melihat, wah dia sementara berpuasa, wah dia sangat tekun berpuasa. Dia sangat rohani, dia memiliki kerohanian yang dalam. Padahal tujuannya supaya dipuji dan dimuliakan orang. Inilah yang dikritik oleh Tuhan. Maka saudara-saudara yang terkasih, melalui Injil hari ini, saya dan Anda diingatkan kembali untuk melihat tindakan peribadatan kita. Tindakan peribadatan kita hanya memiliki satu tujuan, yaitu supaya mendapat kemurahan Tuhan, bukan yang lain. Namun, menjadi pertanyaan refleksi, apakah saya dan Anda sungguh menggunakan tindakan peribadatan itu untuk mendapat kemurahan Tuhan, ataukah untuk kemuliaan pribadi kita masing-masing? Inilah inspirasi sabda Allah. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur untuk sabda-Mu hari ini. Melalui sabda-Mu, Engkau mengajar kami untuk melihat tindakan peribadatan kami hanya untuk mendapatkan kemurahan-Mu. Jauhkanlah kami dari sikap pamer, dari sikap sombong, atau untuk mencari kemuliaan sendiri. Semoga kami senantiasa rendah hati di hadapan-Mu. Ini doa yang kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dan saudara-saudara yang terkasih, semoga Anda semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih buat sahabat-sahabatku yang dengan setia mendengarkan sabda Allah bersama Pastor Antonius Mikael. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Anton. Semoga Pastor bersama rekan-rekan staf dan para frater serta segenap penghuni Seminarium Angin Mamiri Yogyakarta selalu diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.